pulang saja kau ke daerah nenek moyang kau sana. Kalau memang daerah nenek moyang kau itu lebih mulia, lebih bagus, lebih kaya raya, pulang saja kau ke sana. Cari di mana asal nenek moyangmu. Kamu ungkit-ungkit lagi Jokowi mungkin adalah PKI segala macam. Bangsat. Tahu ndak itu komunis berasal dari Yaman sana. Rasa-rasanya kepengen kurobek mulutmu, masukin tai anjing di dalam mulutmu itu. Jadi manusia-manusia macam Rahma Sartika ini saya minta pemerintah, minta aparat, deportasi, pulangkan ke daerah nenek moyangnya. Jangan bikin sampah di Republik ini. Sudah cukup banyak sampah Republik ini. Jangan ditambah-tambah lagi. Sampah imigran. Saya pikir begitu. Polda Metro Jaya, saya kira perlu juga untuk memanggil Rahma Sarita untuk dimintai klarifikasi tentang puisinya yang kurang ajar itu menurut saya. Apa maksudnya dia membuat puisi seperti itu? Ditujukan kepada siapa? Cecar. Walaupun dalam puisinya tidak menyebutkan satu patah pun Pak Jokowi, tetapi dari narasi yang ada itu mengarah kepada mantan Presiden Jokowi dengan judul Anjing Kurap. Ini kan kurang ajar sekali, menghina sekali, melecehkan sekali. Sekalian saja memasukkan dalam daftar orang-orang yang menghina, melecehkan, mencemarkan nama baik Pak Jokowi di laporan polisi Polda Metro. Biar belajar adab kau itu. Belajar ini Nusantara punya adab. Jangan sok-sokan kau di negara ini. Terus kemudian kau pernah jadi staf ahli wakil MPR, ya kan? Lalu kau dipecat, diberhentikan karena diduga melecehkan Pancasila, ya enggak sih? Memang manusia nggak tahu diri kau ini orangnya, ya. Pulang saja ke daerah nenek moyangmu di Yaman sana, daerah miskin itu. Pulang saja kau ke sana. Ya, sudah dihormati di Indonesia sini, lalu nggak tahu diri kau itu. Dasar anjing kurap betina kau itu. Saya perlu ingatkan ini bahwa kalian ya, ras keturunan Yaman ini di Indonesia ini termasuk ras yang dihormati, ras yang dipandang mulia. Lantas menurut saya kalian itu lupa diri. Ya, ini Nusantara, ini bukan Yaman, paham nggak kalian? Nusantara punya adab, Nusantara punya totok kromo, Nusantara punya moral. Dulu dia juga pernah menyinggung NTT daerah saya sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia, lalu dengan nada-nada sinis, katanya, "Hei anjing kurap betina bajingan, daerahmu, daerah nenek moyangmu, Yaman itu merupakan daerah termiskin di negara Arab sana. Sadar diri nggak sih?" Ya manusia-manusia macam Rahma Sartika ini saya minta pemerintah, minta aparat, deportasi, pulangkan ke daerah nenek moyangnya. Jangan bikin sampah di Republik ini. Sudah cukup banyak sampah Republik ini. Jangan ditambah-tambah lagi. Sampah imigran. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenaan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Kristianto Oni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada seekor anjing kurap betina bernama Rahma Sarita. Jadi ada puisi Rahma Sarita ini, si anjing kurap betina ini yang lagi viral ya. Apa sih sebenarnya makna daripada frasa anjing kurap itu? Saya pikir Rahma Sarita ini terinspirasi dari isu Ternak Mulyono ya. Ya enggak sih? Dia terinspirasi dari isu tersebut. Jadi anggapnya rakyat Indonesia yang pro, mendukung, mencintai Bapak Jokowi itu anjing kurap begitu. Ini manusia bangsat. Dan sebenarnya menurut saya si Rahma Sarita inilah anjing kurap yang tidak tahu menempatkan dirinya. Anjing kurap yang berasal dari nenek moyangnya berasal dari Yaman, ya. Dulu dia juga pernah menyinggung NTT daerah saya sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia, lalu dengan nada-nada sinis, katanya, "Hei anjing kurap betina bajingan, daerahmu, daerah nenek moyangmu, Yaman itu merupakan daerah termiskin di negara Arab sana. Sadar diri nggak sih?"
nenek moyangmu sudah datang numpang di Indonesia, ya, beranak dirimu di Indonesia sini, sudah mendapatkan kenikmatan menjadi salah satu ras di Indonesia sini yang dihormati, yang dimuliakan gitu. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri, taulah tempatkan diri, ya. Daerah nenek moyangmu itu bukan daerah kaya, itu daerah termiskin di negara Arab, di bangsa Arab itu daerah termiskin, itu Yaman, itu daerah nenek moyangmu. Tahu diri nggak sih? Ngacak. Sudah numpang hidup enak di Indonesia sini, lalu memandang rendah orang Nusantara. Bahkan lancang sekali mulutmu itu ngomongin orang Indonesia ini anjing kurap, bangsat kau. Ya. Rasa-rasanya ingin saya robek mulutmu, sama masukin tai anjing di dalam mulutmu itu. Dulu Anda itu kan kader Partai Nasdem, ya. Saya nggak tahu sekarang kamu masih Nasdem atau sudah bukan kader partai lagi. Terus kemudian kau pernah jadi staf ahli wakil MPR, ya kan? Lalu kau dipecat, diberhentikan karena diduga melecehkan Pancasila, ya nggak sih? Memang manusia nggak tahu diri kau ini orangnya, ya. Pulang saja ke daerah nenek moyangmu di Yaman sana, daerah miskin itu. Pulang saja kau ke sana. Ya, sudah dihormati di Indonesia sini, lalu nggak tahu diri kau itu. Dasar anjing kurap betina kau itu. Siapa yang kau maksudkan dengan anjing kurap? Bangsat! Kenapa ya orang-orang dari daerahmu itu, ya, orang-orang yang nenek moyangnya dari Yaman itu kok sukanya bikin gaduh, bikin rusuh, ya, sukanya merendahkan ras Nusantara, orang Nusantara? Kenapa ya? Apa kalian itu memang sudah ditakdirkan untuk jadi orang-orang yang bikin gaduh, bikin ricuh di sana sini? Pulang saja kau ke daerah nenek moyang kau sana. Kalau memang daerah nenek moyang kau itu lebih mulia, lebih bagus, lebih kaya raya, pulang saja kau ke sana. Cari di mana asal nenek moyangmu. Kamu ungkit-ungkit lagi Jokowi mungkin adalah PKI segala macam. Bangsat! Tahu ndak itu komunis berasal dari Yaman sana? Kemarin saya rencana mau tanggapi si Ahmad Kusinudin, ya, yang mengklaim seluruh rakyat Indonesia katanya berkepentingan untuk mengetahui jasa Jokowi itu asli atau enggak. Bangsat juga ini pengacara, nggak tahu kapasitasnya apa. Kau seorang pengacara, ya kan? Telisik ke dalam dirimu, apa kapasitasmu? Gak ada kepentingan rakyat Indonesia di tuntutan kalian terhadap Bapak Jokowi itu. Hitung itu orang-orang yang kau wakili itu, yang kau dampingi sebagai kuasa hukumnya. Hitung mereka, hafal nama-nama mereka, dan katakanlah itu kepentingan kau dan kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Dasar jadi pengacara nggak tahu diri kau ini. Gak ada rakyat Indonesia nimbrung dalam kepentingan kalian. Kerja kaliannya bikin kisruh, bikin ricuh, bikin gaduh saja di republik ini. Ya. Itu Ahmad Kusinudin ini mungkin gurunya si muridnya Egy Sujana, ya. Egy Sujana juga dulunya itu, ya, gemar sekali mengklaim rakyat Indonesia, rakyat Indonesia yang mana? Nyaleklah dulu kalian. Jadi anggota dewan, ya. Duduk di DPR sana, baru bicara atas nama rakyat. Itu pun bicara atas nama rakyat di daerah pemilihan kalian, bukan seluruh rakyat Indonesia. Paham? Seorang ketua DPR RI yang memiliki legitimasi sebagai wakil rakyat saja tidak bisa serta-merta, tidak boleh serta-merta berbicara, mengklaim atas nama seluruh rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat se-Indonesia ini saja tidak boleh serta-merta berbicara, mengklaim, mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Karena bagaimanapun juga ada kepentingan partai politiknya, sehingga tidak bisa tokoh-tokoh politik, entah itu ketua DPR, ya, anggota DPR, ya, presiden, tidak boleh serta-merta mengklaim atas nama rakyat Indonesia, kecuali suatu kebijakan yang dilakukannya itu persis yang dibutuhkan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Baru boleh mengklaim atas nama seluruh rakyat Indonesia. Lah, ini seorang pengacara yang membawa kepentingan orang-orang yang haus kekuasaan, ya, orang-orang yang hanya sedang mendongkrak popularitasnya, orang-orang yang hanya sedang mencari uang dan kekuasaan. Kok tiba-tiba mengklaim atas nama seluruh rakyat Indonesia? Seluruh rakyat Indonesia dari mana? Itu untuk Ahmad Kusinudin. Ya, jadi buat Ahmad Kusinudin, Egy Sujana, Roy Suryo,
si siapa Sianipar, Rismon Sianipar, silahkanlah kalian, ya suka-sukalah kalian, ya gunakanlah hak kalian sebagai rakyat Indonesia, hak demokrasi, hak kebebasan berpendapat, mengutarakan isi pikiran di muka umum, silahkan, hak kalian sebagai warga negara Indonesia. Tapi jangan sok-sokan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Oke? Jangan sok-sokan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Biar paham kalian ya. Jangan dipikir itu rakyat Indonesia ini sudah terlalu bodoh macam kalian. Ya, yang nggak tahu tempatkan diri, yang nggak tahu mana itu wilayah yang boleh untuk dikepo oleh rakyat, mana itu yang nggak boleh gitu ya. Rakyat Indonesia nggak bodoh seperti kalian itu. Ya, jadi biar afdol, kemarin saya sudah janji untuk menanggapi Ahmad Kosinudin. Itulah tanggapan saya untuk Ahmad Kosinudin. Ini pengacara yang nggak tahu tempatkan dirinya. Nggak tahu siapa yang kau wakili, siapa yang membayar kau sebagai kuasa hukum. Lalu kau selancang-lancang itu kau atas nama rakyat Indonesia. Oke, kita kembali ke si anjing kurap betina ini, si Rahma Sartika ini ya. Jadi Ibu Rahma Sartika yang terhormat, saya perlu ingatkan ini bahwa kalian ya, ras keturunan Yaman ini di Indonesia ini termasuk ras yang dihormati, ras yang dipandang mulia. Lantas menurut saya kalian itu lupa diri ya. Ini Nusantara, ini bukan Yaman, paham gak kalian? Nusantara punya adab, Nusantara punya tata krama, Nusantara punya moral. Ada tata cara kita dalam berinteraksi, ada tata kromonya. Ada tingkatan-tingkatan, ada tahap-tahapan bagaimana kami memandang seseorang. Apakah kami harus menempatkan diri di bawah dia atau kami merasa setara? Kami punya adab, kami punya tata krama. Jadi kalau kalian ada di Indonesia ini, hidup di Indonesia ini, ya, sudah makan minum besar di Indonesia sini, sudah mendapat kenikmatan, dihormati, dimuliakan, ya, mendapat keistimewaan pula, ya, sering muncul di media, sering disoroti oleh media-media. Tahu dirilah, bersyukurlah. Itu satu keistimewaan, kenikmatan istimewa untuk kalian. Taulah tempatkan diri bahwa itu adalah anugerah. Ada batas kesabaran kami juga. Selama kami masih bisa memandang kalian ya, sebagai saudara, sebagai sesama manusia, kami masih bisa menghormati kalian, ya, memuliakan kalian. Jangan sampai kalian lupa diri. Itu saja saya ingatkan ini ya. Bukan Rahma Sartika saja ya, buat yang lain-lain juga, keturunan imigran Yaman yang ada di Indonesia sini. Kalian sudah menikmati segala yang baik di Nusantara ini, di Indonesia ini. Kalau sudah menikmati segala yang baik, bersyukurlah. Dan jangan kalian pikir bahwa kalian itu sudah setara dengan Tuhan yang harus selalu dipandang dan dimuliakan. Ya, si anjing kurap betina Rahma Sartika ya, biar paham kau ya. Kalau rakyat itu pro kepada Bapak Jokowi, rakyat itu mencintai, menyayangi Bapak Jokowi, ada dasarnya, ada dasarnya. Karena baru di era kepemerintahan Bapak Jokowi, rakyat Indonesia di pelosok-pelosok tanah air ini merasakan kehadiran sentuhan negara yang benar-benar memuaskan. Itulah kenapa rakyat Indonesia mayoritas itu pro, mendukung, mencintai, menyayangi Bapak Jokowi. Rakyat pro, mendukung, mencintai, menyayangi Bapak Jokowi itu bukan karena anjing kurap kelaparan bangsa. Manusia dari lubang mana kau ini? Makanya gue bilang, rasa-rasanya kepengen ku robek mulutmu, ku masukin tai anjing di dalam mulutmu itu. Biar belajar adab kau itu. Belajar ini Nusantara punya adab. Jangan sok-sokan kau di negara ini. Ya. Ya, saya minta pemerintah, aparat ini tegas sedikit. Manusia-manusia imigran yang bikin gaduh di republik ini, deportasi saja. Biar jadi pembelajaran buat yang lainnya agar mau belajar adab Nusantara ini. Tahu tempatkan diri, tahu berkaca diri. Itu maksud saya tuh. Ya. Kau pernah dikasih keistimewaan jadi staf ahli, wakil ketua MPR. Lalu kau selancangnya kau melecehkan Pancasila. Aduh, kok ada ya manusia yang tak punya moral seperti ini ya? Ada manusia tak punya adab model begini ya? Apakah memang nenek moyangmu tak pernah mengajari kau adab? Nenek moyangmu tak pernah ajari kau moral?
Sembarangan saja. Mungkin adalah PKI, mungkin adalah belajar sejarah, sejarah nenek moyang kau, sejarah daerah nenek moyang, belajar komunis dari nenek moyang kau, tahu kau. Sembarangan saja kau ini. Ya kan, kurang ajar kan? Ya, saya kira perlu dia mempertanggungjawabkan puisinya itu. Siapa yang dia maksud dengan pejabat, mantan pejabat di negeri ini? Mantan pejabat yang katanya selalu ingin menjadi orang tertinggi di negeri ini. Biar dia menjawab di depan penyidik Polda Metro. Siapa yang dia maksudkan sebagai sosok mantan pejabat di negeri ini yang dia ibaratkan sebagai anjing kurap itu. Tanya juga apa maksudnya, siapa yang Anda tuduh mantan pejabat yang Anda maksud yang pura-pura kuliah di perguruan tinggi ternama di negeri ini, yang dia katakan ijazahnya beli itu. Karena ini terkait dengan polemik ijazahnya Pak Jokowi hari ini, alumni UGM yang dituduh difitnah sebagai ijazah palsu. Dia membuat puisi saat ini, kisaran waktu kelompok mereka menuding Pak Jokowi ijazahnya palsu. Biar dia nanti di depan penyidik ketika dimintai klarifikasi maksudnya apa? Siapa yang ada maksud? Siapa yang ada maksud pejabat di negeri ini? Yang katanya ijazahnya beli, yang kuliah di perguruan tinggi ternama. Perguruan tinggi ternama itu maksudnya perguruan tinggi mana? Jangan menjadi pecundang kamu, Rahmat Sarita. Kurang ajar kamu. KNT itu keturunan imigran dari Yaman, kelompok klan Balawi. Habib perempuan yang sering dipanggil Syarifah di negeri ini. Ente mengaku sendiri klan ente, marga ente dari Al-Jufri. Ternyata sama saja ya. Keturunan Balawi Yaman ini tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak muda, tidak yang kasar, tidak yang halus. Mulutnya busuk. Kurang ajar dengan Nusantara ini. Ya Rahmat Sarita, ente kurang ajar dengan Nusantara ini. Padahal Anda tidak lebih dari keturunan imigran dari Yaman yang hidup di sini numpang ikut makan. Mestinya berterima kasih, bersyukur hidup di negeri yang makmur, jibar-jibur kayak Indonesia ini. Tidak seperti negeri leluhurmu. Tapi Anda buahnya apa? Balasanmu apa? Bukannya ikut merawat negeri ini, tapi ikut bikin gaduh, bikin rusak, menghinakan tokoh kita, mantan presiden kita. Ya, saya berpendapat, saya menafsirkan bahwa puisinya Rahmat Sarita ditujukan untuk mantan Presiden Jokowi. Karena di situ ada tentang ijazah, ada fakultas ternama UGM, ada laporan polisi. Katanya yang palsu malah melaporkan. Karena Pak Jokowi kita tahu melaporkan ke Polda Metro Jaya, melaporkan nama-nama orang yang telah menuduh ijazahnya palsu berapa hari yang lalu. Anda mungkin mengelak, tapi penyidik polisi pasti tahu tentang psikologi, tentang narasi yang bisa dihubungkan dengan peristiwa kekinian. Walaupun Anda mungkin mengelak itu tidak ditujukan ke Pak Jokowi, tapi apa maksudnya Anda menghubungkan dengan polemik ijazah palsu ini, polemik UGM ini, tentang kepalsuan, kebohongan. Yang suka berbohong itu siapa, Rahmat Sarita? Goboknya dibuka, sing suka ngelombok siapa? Dari yang pertama kebohongan paling besar. Klan ente mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi faktanya kita bongkar dari catatan buku nasab dari zaman ke zaman. Keluarga Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda keturunan Nabi Muhammad SAW. Satu, yang kedua, kebohongan apa yang Anda ciptakan di negeri ini? Tentang sejarah-sejarah penting di Nusantara diklaim sebagai karya, sebagai inisiatif, sebagai peran dari marga Balawi Yaman. Yang itu sama sekali tidak masuk di nalar akal pikiran orang sehat. Bagaimana mungkin Anda menciptakan sejarah penting Anda, sejarah kedatangan nenek leluhur Anda ke Indonesia ini, ke Nusantara ini dibawa oleh penjajah dari Belanda. Dipekerjakan kepada penjajah Belanda, bagaimana mungkin
Anda menciptakan sejarah penting di Nusantara. Bahkan Anda mengaku satu garis keturunan dengan Wali Songo. Tidak masuk akal. Wali Songo datang ke Nusantara 4-5 abad sebelum leluhur kalian datang bersama Belanda ke Nusantara. Tidak ada hubungannya kalian dengan Wali Songo. Manuskrip telah membuktikan kalian bukan bagian dari Wali Songo. DNA klan keluarga Anda sudah membuktikan haplogrupnya G, yang mana itu adalah haplogrup orang-orang Yahudi Askenazian. Haplogrup Yahudi, haplogrup yang sama dengan banyak kelompok Yahudi di tanah Zionis Israel. Bagaimana mungkin kalian mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau haplogrupnya adalah G? Sementara haplogrup keturunan Kanjeng Nabi adalah J1. Jauh sekali, haplogrup G sama sekali bukan keturunan bangsa Arab. Apalagi mengaku sebagai keturunannya Kanjeng Nabi. Tidak masuk akal. Itu kebohongan yang luar biasa. Kebohongan menodai agama, kebohongan menodai kesucian Nabi kita Muhammad SAW. Mengotori kesucian keluarga besarnya Kanjeng Nabi. Kok masih nuduh-nuduh tokoh kita yang pembohong? Kurang ajar kamu. Wajahmu perempuan cukup cantik lah, tapi hatimu busuk menurut saya, Rama Sarita. Kurang ajar dengan tokoh-tokoh kita. Begitu juga klan Balawi yang lain. Sama, mungkin Sarita tiru-tiru dengan klan Balawi yang laki-laki ini, yang suka merendahkan, menghinakan Pak Jokowi, mengatakan Jokodok, istana iblis, dan lain sebagainya. Tidak hanya Presiden Jokowi yang dihinakan. Tokoh-tokoh kita banyak sekali yang dihinakan, diinjak-injak oleh marga keturunan Balawi Yaman ini. Katakan pemimpin goblok, istana iblis, Qauli Dajjal, luar biasa. Menghinakan marwah Nahdlatul Ulama, katanya organisasi Kopingho, pendiri NU Hadratus Syekh Basim Asngari yang diakui oleh tanah suci Mekah sebagai Hadratus Syekh, masih kau berani menghinakan ini. Sahabat Syekh Faisal Syekh itu mengatakan katanya direndahkan, membuat sejarah Kopingho dan lain sebagainya. Secara omong kosong katanya. Gus Dur, mantan presiden kita, mantan ketua umum PBNU, dihinakan oleh keturunan Baliawan, dibuta-butakan, buta mata, buta hati. Kurang ajarnya sudah bukan main. Yang halus-halus, Habib yang halus-halus, yang katanya NKRI, suka mengadakan pawai akbar, kirab merah putih. Faktanya apa? Memalsukan kuburan. Memalsukan sejarah berdirinya NU, memalsukan silsilah tokoh-tokoh kita, pahlawan-pahlawan kita. Dikatakan katanya keturunan Balawi, Yahya, apa-apaan. Tak peringatin ya, kalau terus-terusan ini klan Balawi Yaman menghinakan negara ini, menghinakan tanah Nusantara, menghinakan tokoh-tokoh kita, tokoh Nusantara, baik itu tokoh nasionalis, tokoh bangsa maupun tokoh ulamanya. Jangan bertanya kalian. Suatu saat Anda akan memanen hasilnya atas kemarahan anak-anak pribumi Nusantara kepada kesombongan, kepongahan, dan kebejatan, kebajingan kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.